dipersembahkan oleh Halo pemirsa, saya Yofi Widianto. Kita berjumpa dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini tim Indonesia berkesempatan untuk ke Muntilan. Dan di Muntilan, saya Rekalina akan membahas tentang Borobudur, lalu Desa Margerotno dan juga kerajinan yang ada di sekitar Borobudur. Seperti apa Indonesia kali ini? Ikuti terus, jangan kemana-mana di Indonesia untuk Indonesia Kaya. Pemirsa Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Rekalina. Nah, kali ini saya sedang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, di episode kali ini saya akan jalan-jalan melihat Candi Borobudur, terus ke Desa Wisata Menoreh untuk melihat kerajinan batik, dan juga ke pusat kerajinan patung yang ada di Magelang. Nah, seperti apa perjalanan saya? Tetap ikuti perjalanan saya tentunya hanya di Indonesia, ide untuk Indonesia. Barat, utara, selatan ada pintu atau tangga. Kalau yang relief betul, yang di atas ini, ini ya, ini relief dekoratif. Secara lengkap Arca Buddha itu sejumlah 504. Karena ini sebenarnya cuma batu ditumpuk aja ya Pak ya? Betul, ini adalah konstruksi kering. Ya pemirsa Indonesia, tadi saya sudah sempat jalan-jalan keliling dulu ya Pak, melihat Borobudur, dan sekarang saya sudah bersama dengan Pak Hari. Beliau ini adalah seorang arkeolog dan juga staf untuk konservasi Borobudur ya. Ini kalau misalnya ngomongin soal Candi Borobudur, saya tuh pasti ingat sama masa SD, SMP belajar sejarah ya. Ini pasti bukunya tuh pasti ada di buku pelajaran sejarah kita. Dan sebagai salah satu warisan budaya yang diakui oleh UNESCO ya Pak ya, milik Indonesia. Ya. Ini mungkin bisa diceritain dari segi arsitekturalnya Borobudur sendiri ini, mungkin setiap levelnya tuh ada ada cerita atau maknanya gitu nggak sih Pak? Ya, Candi Borobudur sendiri seperti yang disebutkan tadi, secara resmi dia tercatat dalam list warisan budaya dunia oleh UNESCO yang ditetapkan tahun 1991. Ada beberapa aspek yang melatar belakangi bahwa candi ini adalah candi yang merupakan warisan budaya dunia. Yang pertama, dia adalah masterpiece. Artinya dia adalah masterpiece of human creation. Artinya tidak ada duanya candi ini di belahan dunia manapun. Kenapa seperti itu? Karena dari sejarahnya dan juga dari arsitekturalnya. Kesejarahan, dia didirikan sekitar abad ke-8 oleh Maharaja Samaratungga dari dinasti Sailendra, dibangun dalam 5 tahap. Lebih kurang selama 60 tahun, dan dia dengan konstruksi yang sangat berbeda dengan candi-candi di belahan dunia manapun. Nah, inilah yang menyebabkan Borobudur sebagai masterpiece. Candi Borobudur secara arsitektural dari bawah ke atas ini menganut, karena dia adalah candi dengan latar belakang keagamaan agama Buddha Mahayana, otomatis candi ini digunakan untuk pemujaan umat Buddha. Secara konseptual, candi ini dibangun dengan 10 teras. Nah, ini maknanya adalah dari ajaran yang kita sebut sebagai ajaran Buddha, yaitu Dasa Bodhisattva Bumi. Artinya 10 tingkat untuk mencapai nirwana atau terlepas dari samsara. Kalau misalnya nama Borobudur itu sendiri, itu maknanya apa sih Pak artinya? Satu-satunya prasasti yang berhubungan dengan Candi Borobudur adalah prasasti Tri Tepusan atau prasasti Sri Kahulunan dengan angka tahun 842 Masehi. Lama sekali. Ini berisi mengenai atau dapat dikaitkan dengan Candi Borobudur karena di situ ada kalimat Kamulan Ibumi Sambara. Apa tuh artinya? Atau biara yang berada di atas bukit. Nah, Kamulan Ibumi Sambara ini diperintahkan oleh Sri Kahulunan, yang kemudian oleh para ahli sejarah dan para ahli arkeologi ini diterjemahkan sebagai Pramodawardhani. Inilah yang memberikan tanah Sima kepada orang-orang yang memelihara bangunan suci, yaitu Kamulan Ibumi Sambara. Kemudian diteruskan Sambara Budara, atau sebenarnya dia adalah wihara Buddha yang berada di atas bukit. Nah, ini adalah yang seperti halnya kita bisa sampaikan dari para ahli pada zaman dulu yang mempelajari tentang Borobudur.
Nah, tentunya dengan Indonesia memiliki warisan budaya yang diakui UNESCO seperti Borobudur ini, pasti kan nggak cuma Bapak dari konservasi Borobudur, tapi pasti masyarakat Indonesia juga mau dong untuk ikut melestarikan ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai pengunjung nih Pak, apa sih Pak do's and don'ts-nya gitu yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Mengingat Candi Borobudur itu sendiri sebagai warisan dunia dan umurnya juga lebih dari 1000 tahun, maka ini sebenarnya adalah monumen yang sangat fragile Ya, atau betul. ini rawan sebenarnya. Ya. Makanya dalam berkunjung di Candi Borobudur kita harus mengingat ada hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk pada saat berkunjung ke Candi Borobudur. Yang pertama, dilarang memanjat pada struktur. Karena susunan batu itu sendiri aslinya adalah susunan batu yang tidak direkatkan dengan spesi atau dengan perekat. Ya. Yang kedua, dilarang mencoret-coret grafiti. tentu. Ya. Yang ketiga, tentu saja dilarang membuang sampah sembarang tempat. Ya. Karena apabila membawa makanan, misalnya biji-biji dari buah-buahan itu masuk ke selanat batu, ya bisa tumbuh, nanti akan merusak. Oh iya, ntar tiba-tiba ada pohon di tengah Tiba-tiba ada stupa ya pohon Pak ya? salak, Pak. Ya, ini pohon salak, pohon jeruk bisa tumbuh di sini. Kemudian dilarang memasukkan atau memasukkan tangan atau memanjat pada stupa-stupa berlubang. Untuk hal yang itu, waktu dulu saya terakhir ke sini tuh kebetulan pas SD, lagi karya wisata. Waktu itu ada yang bilang, katanya kalau misalnya kita punya doa, kita punya pengharapan, terus kita masukin tangan, bisa pegang patung yang di tengah stupa itu, nanti terkabul. Itu sebenarnya benar gak sih Pak? Itu adalah sebuah mitos ya, dan tentu saja untuk saat ini kita tidak lagi memperbolehkan aktivitas seperti tersebut. Karena selain itu mitos, unsur kesejarahannya juga tidak ada. Iya. Kerusakan pada batu-batu yang diinjak pada saat dia naik ini akan berlangsung lebih cepat. Sehingga pahatan-pahatan motif teratai yang mengelilingi sebuah stupa Iya. ini akan aus dan rusak. Nah, nanti 10 tahun kemudian kita sudah tidak menjumpai nggak ada satu lagi orang, ya. 2 orang memanjat tidak apa-apa. Tapi di sini ribuan jutaan orang melakukan seperti itu. Makanya dilarang. Dan juga ada aturan-aturan kesopanan pada saat berkunjung ke candi. oke. Jadi Itu- manakala ini tempat ibadah, kita harus berpakaian yang sopan. Oh gitu ya. Terima kasih banyak Pak Hari. Ini Ya, penjelasannya. sama-sama. Saya belajar sejarah lagi nih, seperti kembali ke masa sekolah. Dan pemirsa Indonesia, selanjutnya saya akan mengunjungi para pengrajin patung yang ada di sekitar kawasan Borobudur. Nah, seperti apa hasil karyanya? Tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh